Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Sahabat pecinta sinyal Islam Indonesia di seluruh penjuru dunia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat untuk tetap thalabul ilm, menuntut ilmu yang memberikan manfaat kepada kita di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita dalam hadis arba'in. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada hadis nomor 32 ya. Hadis ke-32 berkaitan dengan larangan untuk tidak memberikan bahaya ya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id. An Abi Sa'id Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Ad-Darqutni wa ghairuhuma musnadan. Warawahu Malikun fil Muwatta mursalan an Amr bin Yahya nabihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asqata Abu Sa'id wa lahu turuqun yaqwa ba'daha bi ba'din. Nah, dari Abu Sa'id yang bernama Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darar wala dirar ya. Tidak ada ataupun larangan untuk memberikan bahaya ya. Tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Tidak boleh membahayakan. Hadis ini hadis hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Imam Darqutni, dan selain Ibnu Majah dan Darqutni secara musnad, dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta secara mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi SAW secara mursal dalam Muwatta, dan digugurkan ataupun dihilangkan nama Abu Sa'id dalam riwayat tersebut. Dan jalan tersebut memiliki jalan yang lain yang mana saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda la darar wala dirar. Darar dengan dirar. Ya, dirar bi kasri awalihi, dengan dikasrahkan huruf yang pertamanya dirar. Min darra wa darrahu. Taib, itu memberikan bahaya, atau wa huwa khilafun naf'i, yaitu lawan daripada manfaat, itu bahaya. Jadi la darar, tidak ada bahaya ya, tidak ada bahaya. Jadi agama ini menafikan bahaya. Kata qala al-Jauhari, ini adalah pendapatnya Jauhari. Fal jam'u bainahuma, kemudian kenapa dikumpulkan antara darar dengan dirar, padahal diambil daripada darra, itu diambil daripada kata darra, tapi kenapa disebutkan dua kalimat yang berbeda, la darar wala dirar gitu. Maka dikatakan oleh syarih atau pensyarah kitab ini fal jam'u bainahuma litta'kid. Kenapa dikumpulkan antara darar dengan dirar? Itu untuk menegaskan tidak ada bahaya atau tidak boleh membahayakan. Wal masyhur, sementara menurut pendapat yang masyhur, anna bainahuma farqan, itu di antara darar dengan dirar itu ada perbedaan. Ya, kalau tadi nggak ada perbedaan, darar dengan dirar itu sama-sama khilafun nafi, itu bahaya. Jadi tidak boleh membahayakan atau tidak ada bahaya ya. Syariat itu menafikan tidak ada bahaya. Nah, kenapa diulang darar dengan dirar? Karena untuk penekanan
penegasan, maka diulang kembali doror dengan diror, ya, dengan bentuk yang berbeda. Nah, menurut Syekh Ibnu Hajar bahwasanya menurut pendapat yang masyhur di antara doror dengan diror itu ada perbedaan. Tsumma kila al-awwal, kemudian dikatakan al-awwal ilhaqu mafsadatin bil ghairi mutlaqan. Yang pertama doror, ya, yang pertama adalah ilhaqu mafsadatin, memberikan satu kerugian atau mafsadat bil ghair kepada orang lain secara mutlak. Ya, orang jahil itu namanya doror. Orang jahil memberikan satu kerusakan kepada orang lain secara mutlak. Alasannya apa? Anda memberikan mafsadat kepada saya pengen memberikan mafsadat saja kepada dia secara mutlak saja. Maka dikatakan doror. Wa tsani ilhaqu mafsadatin bil ghairi ala wajhil muqabalah. Nah, sementara diror artinya adalah memberikan kerusakan kepada orang lain untuk membalas kerusakan yang telah dia berikan. Balas dendam. Seperti itu. Maka dikatakan diror. Ai kullu minhuma yaqsidu darara sahibihi. Intinya dua-duanya itu memberikan bahaya kerusakan buat orang lain. Intinya gitu. Min ghairi jihatil i'tida bil mithli wa intisari bil haqqi. Bukan karena membela diri. Ya, dua-duanya itu memberikan mafsadat buat orang lain bukan karena membela diri. Ya, jadi kita ulangi lagi bahwasanya tadi doror dengan diror sebetulnya diartikan sama oleh Jauhari, bahwasanya itu adalah larangan untuk memberikan bahaya. Kenapa disatukan ataupun dibuat dengan dua bentuk yang berbeda oleh Nabi SAW, menandakan penekanan bahwasanya tidak boleh memberikan bahaya kepada orang lain. Dikatakan ada perbedaan bahwasanya yang satu memberikan mafsadat kerusakan kepada orang lain secara mutlak. Yang kedua adalah memberikan mafsadat kepada orang lain karena ingin membalas kerusakan yang telah dia berikan kepada dia. Nah, di sini zahirul hadis tahrimu sairi anwa'id darar illa lidalil. Jadi diharamkan segala jenis perbuatan yang bisa membahayakan itu hukumnya haram. Hukumnya haram illa lidalil, kecuali dalil. Li'anna nakirata fi siyaqin nafi ta'um. Kenapa? Karena la doror, ketika ada isim nakirah kemudian ada nafi sebelumnya, la nafi, kemudian setelahnya adalah isim nakirah, maka ta'um, maka menjadi umum, sehingga tidak boleh ya atau haram memberikan segala macam mafsadat atau kerusakan itu kepada siapapun. Illa fin nahwi, kecuali dalam nahwu. Ini hukumnya hukum nahwi, la rajulun fid dar birrafi. Taib, yang sementara yang kita maksud adalah la doror, taib la doror, berarti menandakan itu adalah keumuman. Nah, kemudian selanjutnya bahwasanya penjelasan daripada syarih tanbih fil muradi min hadis la yamna ahadukum jarahu an yad'a khashabahu fi jidarihi. Dalam hadis tidak boleh melarang salah seorang di antara kalian tetangganya untuk menancapkan kayunya di dinding dia. Ikhtalafu fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil khabari sahih la yamna ahadukum jarahu an yad'a khashabahu fi jidarihi fa abaha jama'atum. Di antara ulama ada yang membolehkan la yamna, ya tidak boleh melarang salah seorang di antara kalian kalau seandainya tetangganya ingin menancapkan kayu untuk menjadi tiang rumahnya sehingga masuk ke dinding rumah dia, ya maka jangan dilarang karena kan dia mau membangun rumah dia di zaman dahulu. Di zaman sekarang mungkin sudah tidak ada, ya. Maka di antaranya Imam Syafi'i dalam qaul qadinya membolehkan fa abah jama'atu minhum Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu fil qadimi lil jari an yad'a judhu'ahu ala jidari jarihi kurhan alaih. Jadi boleh. Jadi seorang tetangga meletakkan batang kayu untuk membangun rumah dia pada dinding tetangganya kurhan alaih, ya. Dipaksakan nggak apa-apa. Misal di sananya dilarang, tapi di sini dipaksakan, ya nggak apa-apa kan,
dalam hadis ini kan la yamna, jangan dilarang. Nabi mengatakan kalau ada tetangga yang ingin menancapkan batang kayunya untuk membangun rumah dia di dinding rumah dia, maka jangan dilarang. Nah, maka kalau demikian kata Nabi jangan dilarang, ya kalau seandainya dilarang tancapkan saja. Gitu. Kenapa? Karena hadis tersebut. Kemudian waqala Syafi'i fil jadid, adapun pendapat Imam Syafi'i dalam qaul jadid, tadi qaul qadim ya. Dalam qaul jadid maka laisa lahu dzalika, nggak boleh berbuat demikian li haditsin, karena ada hadis yang tadi la doror wala diror. Jadi jangan main asal langsung tancapkan itu kayu ke dinding rumah tetangga dia. Kenapa? Karena ada alasan dalil ini. Oh, nggak bisa. Ada dalil lain yang melarang. Ada dalil lain yang melarang. Tidak boleh kita memberikan mafsadat, kerusakan kepada orang lain gitu. Taib secara mutlak gitu, secara mutlak. Kemudian juga dalam hadis yang lain Imam Syafi'i berubah ya. Jadi ada qaul qadim, ada qaul jadid. Dalam qaul qadim nggak apa-apa, silahkan. Nah, ketika Imam Syafi'i ke Mesir dirubah. Karena Imam Syafi'i mentelaah kembali hadis-hadis yang Imam Syafi'i dapatkan kembali di Mesir. Kemudian Imam Syafi'i berubah sehingga mengatakan tidak boleh berbuat demikian. Kenapa? Karena hadis la doror wala dirar. Juga hadis la yahilu malum ri'in muslimin illa anti bi nafsin. Tidak halal harta seorang laki-laki yang muslim kecuali dia memang ridho. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa dhahiru hadis la dharar wa la dirar imtina'ud dharari walau liman adarraka. Nah, dikatakan tidak bolehnya kita memberikan mafsadat ataupun bahaya kepada orang lain walaupun dia memberikan bahaya kepada kita atau memberikan madarat kepada kita. Jadi seandainya tidak sampai mengancam jiwa gitu kan, kalau hanya mengambil sesuatu, maka kita nggak boleh untuk membalas kerusakan yang telah dia perbuat kepada kita. Karena hukumnya la doror wala dirar. Tidak boleh memberikan bahaya. Mutlak. Tidak boleh. Entah itu secara tidak ada alasan ataupun karena membalas kejahatan yang telah dia perbuat kepada kita. Lakin, akan tetapi, yukhassu min dzalika as-sa'il. Tapi ada pengecualian. Kenapa? Misal as-sa'il, ada begal ya di jalan. Misal awanawihi mimman yajuzun daf'uhu walau biqatlihi, yang mana diperbolehkan karena dia mengancam jiwa kita, pencuri misal, dia mengancam jiwa kita, mengancam harta kita. Nah, itu dibolehkan dalam syariat untuk menghalaunya, membela diri, bahkan sampai diperbolehkan kalau seandainya terpaksa harus membunuhnya, maka boleh untuk membunuhnya dengan tanpa adanya hukuman kisos ataupun diyat. Kenapa? Karena dia begal yang mengancam terlebih dahulu nyawa dan harta kita. Kemudian walhasilu annahu laisa li ahadin an yadurra bi ghairihi wa in adarra bihi qablu. Hasilnya bahwasanya tidak boleh bagi seseorang untuk memberikan madarat kepada orang lain walaupun dia telah memberikan madarat terlebih dahulu kepada dia. Illa in kana ala wajhil intisar, kecuali hanya karena alasan membela diri. Bimithli ma'tada bihi alaihi alal wajhi syar'i, ya. Tidak boleh kita membalas kejahatannya kecuali karena kita membela diri kita. Fa inna hina idzin laisa itidaan, karena ketika dia membela diri itu bukan membalas kejahatan dia, bukan. Taib, karena itu artinya adalah dia sedang membela diri. Wala dzulman wala dharan, bukan juga zalim, dan juga bukan memberikan bahaya kepada orang lain. Nah, jadi hadis subhanahu wa ta'ala, jadi dalam hadis ini kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk senantiasa memberikan manfaat kepada orang lain, kepada umat manusia, ya. Tidak memberikan madarat kepada orang lain. Nah, hadirin yang mulia, wa ba'da an taqarrara hadzal hadits wal kalamu alaihi falnatakallam ala ma akhadhahu a'immatuna minhu wa huwa al-qaidatul masyhurah. Subhanallah. Jadi dalam pengambilan ulama hukum dari hadis ini, mereka mengambil kaidah yang masyhur, ya, Di antaranya an-nadoror yuzal, bahwasanya bahaya itu bisa dihilangkan. Kenapa? Karena tadi la doror wala dirar.
Wa yanbani 'alaiha katsirun min abwabil fiqhi. Dari kaidah tadi anna dharar yuzal, bahaya itu bisa hilang. Kenapa? Karena hadisnya la dharar, tidak ada bahaya. Jadi bahaya itu bisa hilang. Mafsadat madarat itu bisa hilang. Nah, di atas kaidah ini maka dibangunlah banyak sekali hukum-hukum fikih. Misal karad bil aib, mengembalikan barang karena ada cacat. Mengembalikan barang karena ada cacat. Jadi kaidahnya apa? Ad-dharar yuzal. Jadi satu kerusakan itu bisa dihilangkan. Kita membeli satu barang. Kemudian ternyata kita nggak melihat ketika di tempat tersebut. Tapi ketika kita sampai ke rumah atau di jalan kita perhatikan ternyata ada cacatnya. Maka kita kembalikan. Kenapa? Karena ada kaidahnya bahwasanya ad-dharar yuzal, itu kerusakan itu bisa dihilangkan. Nah, oleh karena itu maka syariat menerima pengembalian barang yang ada aibnya bersandarkan kepada dalil. Jadi kaidah yang telah ulama buat dalam ilmu fikih, kaidah fikih yang dibuat mudah oleh mereka untuk kita konsumsi, itu bukan berarti tanpa adanya dalil. Untuk memudahkan kita memahami dalil. Orang hanya faham ad-dharar yuzal. Ya, madarat, kerusakan itu bisa dihilangkan. Dalilnya mana? Ya mereka mengambil dari dalil. Dalilnya apa? Hadis yang tadi, la dharar wala dirar. Sehingga tidak boleh ya seorang penjual dia menolak pengembalian barang yang cacat dari pembeli. Nggak boleh. Itu tidak sesuai dengan tuntutan syariat gitu. Karena syariat memberikan kepada umat itu manfaat ya, tidak memberikan madarat. Kemudian wa jami' anwa'il khiyari min ikhlafil wasfi al-masyruti. Kemudian bai'ul khiyar sama. Udah Kang, saya coba dulu ya. Barang ini selama 3 hari. Kalau seandainya nggak cocok saya kembalikan. Oh, silakan. Berapa? 3 hari. Bai'ul khiyar. Dia pulang, dia coba. Wah, ini kok kalau udah dicoba, misalkan kalau sepeda sekian kilo, misalkan kok rasanya kurang enak ya. Ini kok pedalnya seperti begini, atau misalkan wheelsetnya seperti begini. Nah, kemudian dia datang lagi, kemudian Kang, ini kok pedalnya kurang enak. Oh iya, saya lupa begini. Ya udah, harganya dikurangi aja dari harga semula. Taib hadir. Akhirnya dikurangi harganya dari harga. Kenapa? Karena kaidahnya ad-dharar yuzal. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala wa yata'allaqu bi qaidati anna ad-dharar yuzalu qawaid. Kemudian berkaitan dengan kaidah tadi, dharar itu atau mafsadat itu bisa dihilangkan. Ya, itu berkaitan dengan kaidah tersebut ada kaidah-kaidah yang lain nih yang nempel. Di antara yang pertama, ad-daruratu tubihul mahzurat. Ya, maka keterpaksaan itu menjadi perkara yang dilarang jadi boleh dikerjakan. Jadi keterpaksaan menjadikan perkara yang dilarang itu menjadi boleh dikerjakan. Bisyarti adami naqsiha anha. Wa min thamma jaza aklul maitati lil muttar. Oleh karena itu, karena tadi kaidahnya ad-daruratu tubihul mahdzurat, bahwasanya keterpaksaan, kemadharatan, kedaruratan, darurat situasinya, ya, maka membolehkan suatu perkara yang haram atau terlarang menjadi boleh dikerjakan. Contoh, kebolehan makan bangkai bagi orang yang memang sangat kelaparan dan tidak ada makanan yang lain kecuali bangkai tersebut. Maka kaidahnya apa? Ad-dharar yuzal, la dharar wala dirar. Tidak boleh membahayakan baik diri sendiri ataupun orang lain. Nah, makanya berarti masuk nih, boleh bagi seorang yang dalam keadaan sangat lapar yang mengancam jiwanya, dia boleh untuk memakan bangkai. Dan tidak ada barang yang halal selain bangkai tersebut, maka boleh. Kemudian selanjutnya ma'ubi halid darurati taib yuqaddaru biqadriha. Apa yang diperbolehkan sih dari perkara tadi yang darurat tadi? Ini darurat, saya harus makan bangkai ini. Lapar sekali, ini bisa mati saya. Taib, kadarnya berapa kita boleh makan bangkai tersebut? Nah, berkaitan dengan kaidah yang kedua, ma'ubiha lid darurati, perkara yang dibolehkan karena darurat, maka dia ditakdirkan atau dia dikalibrasikan ya, atau dia dihitung berdasarkan kadar
dia untuk menghilangkan darurat tersebut. Untuk menghilangkan kadar darurat tersebut. Jadi berapa kadar yang boleh dia konsumsi? Sekadar yang bisa menghilangkan darurat dia lapar tadi. Kalmutor, seperti orang tadi yang dalam keadaan sangat lapar sekali, la ya'kulu minal maitati illa biqadri saddir ramaqi. Maka dia tidak boleh makan daripada bangkai tersebut kecuali dengan kadar hanya untuk menambal kelaparan dia saja. Ya, hanya untuk menambal kelaparan dia saja. Ya, sekadar dia bisa bertahan hidup kemudian laparnya hilang, sudah selesai. Gitu, selesai, dia tidak lanjutkan sampai dia kenyang gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kaidah yang ketiga bahwasanya ad-dararu la yuzalu bid-darari. Taib. Ad-dararu la yuzalu bid-darari. Jadi satu kebahayaan tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang lain. Tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang lain. Kemudian yang keempat, idza ta'arada al-mafsadatani ru'ya adhuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Kaidah yang kelima, ketika dua madorot itu datang bersamaan pada waktu yang sama, bagaimana nih? Kalau kita kerjakan ini harus dikerjakan dua-duanya. Kalau enggak kita mati kan. Nah, ini mafsadat, ini mafsadat. Taib, ini mafsadat, ini mafsadat. Taib, mana mafsadat yang lebih besar? Oh, mafsadat yang lebih besar seperti ini. Oh, kita kerjakan mafsadat yang lebih kecil. Meminimalisir mafsadat, ya. Jadi memang kita harus menembus mafsadat tersebut. Bagaimana caranya? Cari mafsadat yang paling ringan, maka kerjakan mafsadat yang paling ringan. Karena kita dibenturkan kepada keadaan yang mau tidak mau kita harus menghadapi mafsadat tersebut. Kemudian yang kelima, kaidah yang kelima, dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menghilangkan mafsadat itu lebih diutamakan daripada mendapatkan maslahat. Ya, menghindarkan mafsadat lebih utama dibandingkan mendapatkan manfaat. Misal, kita ke masjid, kemudian sakit perut. Iqomat di masjid sudah dikumandangkan. Kalau kita ke toilet terlebih dahulu, maka kita kehilangan takbiratul ula. Salat berjamaah bersama imam dengan fadilah demikian banyak dalam hadis-hadis sahih. Ya, dalam hadis-hadis sahih. Nah, maka oleh karena itu dikatakan, mana nih? Kalau kita dapatkan takbiratul ula bersama imam, dapat keutamaan, yaitu dapat pahala. Berarti maslahat buat kita. Kalau kita ke toilet terlebih dahulu, berarti mafsadat, kerusakan, bahaya dalam tubuh kita itu hilang. Kenapa? Karena kalau kita tidak ke toilet, ya itu anggota tubuh kita bermasalah. Ya, sehingga kita bisa sakit. Kalau kita ke toilet, berarti tubuh kita sehat. Karena kerusakan tubuh bisa dikeluarkan karena kita ke toilet, buang hajat. Kalau kita ke masjid, dapat maslahat karena dapat pahala sholat berjamaah di masjid. Maka kaidahnya apa? Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Maka mencegah terjadinya keburukan itu lebih diutamakan daripada kita mendapatkan manfaat. Maka bagaimana? Tempat yang afdol waktu itu bagi orang itu adalah WC, bukan masjid. Tempat paling afdol WC, bukan masjid. Bukankah WC tempat najis? Betul. Tapi dalam kaidahnya, darul mafasid, dia mencegah kerusakan, sakit pada tubuh dia, bahaya pada tubuh dia, itu lebih diutamakan daripada dia mendapatkan pahala sholat berjamaah di masjid. Gitu. Kemudian, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kajian kita untuk pertemuan kali ini dicukupkan satu hadis yang berkaitan dengan tadi, tidak ada bahaya, ya, tidak ada bahaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghindarkan kita dari bahaya, dan semua pendengar dan semua umat Islam yang ada di seluruh dunia senantiasa diberikan kesehatan dan tidak ditimpakan bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza akhiruhu wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.